Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada praktikum anatomi sistemik sistem urinaria atas dengan pokok bahasan mengidentifikasi bagian organ dengan beberapa struktur yang penting. Kemudian mengidentifikasi asal dari pembuluh darah arteri dan muara pembuluh darah vena untuk organ pada sistem urinaria atas. Pertama kita mengidentifikasi bagian organ dari organ renal. Bagian organ renal sepasang, renal dexter seperti ini, dan renal sinister. Cara mengenalinya ada beberapa cara, ya. Kita berikan dua cara. Sebetulnya ada beberapa cara, banyak cara. Pertama dari mengenali organ yang ada di polus superiornya, yaitu organ pada sistem endokrin, yaitu organ glandula suprarenal atau glandula adrenal. Apabila glandula adrenal yang berada di polus superior dari masing-masing bagian organ renal dexter sinister, apabila glandula adrenalnya berbentuk seperti segitiga atau piramid seperti ini atau seperti ini, nah ini adalah bagian organ renal dexter. Jadi pertama bisa dikenali dari organ sistem endokrin yang berada di polus superiornya atau di kutub superior. Kemudian cara berikutnya bisa kita kenali dari hilusnya. Hilus sisi medial yang berbentuk lengkung ini. Nah, kita kenali dari hilusnya, topografi dari yang keluar masuk hilus. Urutannya adalah VAU. V-nya vena ini, vena renalis, kemudian ke arah dorsal dari ventral ke dorsal, vena renalis, kemudian arteri renalis, yang paling dorsal itu adalah piellum renalis yang akan menjadi organ ureter. Jadi kalau kita lihat seperti ini urutannya, ini kalau kita lihat pada manekin, renal dexter, bagian organ renal dexter, bagian organ renal sinister. Ada banyak cara mengenalinya. Pertama dari organ pada sistem endokrin yang berada di polus superiornya atau di kutub superiornya. Apabila berbentuk piramid atau seperti segitiga, ini berarti bagian organ renal dexter. Apabila organ sistem endokrin glandula adrenalnya berbentuk seperti melebar begini, seperti bulan sabit, melebar dia di polus superior, itu berarti bagian organ renal sinister. Kemudian dari hilusnya bisa kita kenali dari bagian lengkungnya, sisi medial dari masing-masing bagian organ renal ini. Untuk yang renal dexter, topografinya bisa kita kenali dari keluar masuknya hilus seperti ini. Di urutannya adalah yang keluar masuk itu adalah VAU atau VAP. V-nya vena renalis paling ventral, kemudian bergerak ke arah dorsal, A-nya arteri renalis, yang paling dorsal ini P-nya piellum renalis untuk menjadi U, ureter organ. Jadi V vena renalis ke arah dorsal arteri renalis, paling dorsal piellum renalis untuk menjadi organ berikutnya ureter. Ini juga di yang sama, vena renalis, arteri renalis, piellum renalis untuk menjadi organ ureter. Nanti ada banyak cara lagi dari permukaan dan beberapa lagi. Jadi bisa kita kenali ini renal dexter, ya, seperti segitiga. Ini yang renal sinister, berbentuk bulan sabit, organ glandula suprarenal. Ini juga sama, bentuk seperti bulan sabit, organ glandula adrenal. Organ glandula adrenalnya adalah organ pada sistem endokrin yang berada pada kutub superior masing-masing bagian organ renal.
renal dexter ataupun renal sinister seperti ini. Kemudian kita lanjut mengenali masing-masing struktur yang berada pada bagian organ renal dexter maupun sinister. Untuk melihat strukturnya kita harus memotong secara koronal. Kita adakan pemotongan koronal. Ini kita ambil contoh pada bagian organ renal sinister. Kita potong koronal, kita buka seperti ini. Kalau menengkin juga demikian, kita potong koronal, kita buka, terlihatlah struktur yang makroskopisnya. Yang pertama, struktur berupa lapisan dari luar ke arah dalam. Berarti dari luar ke arah dalam. Pertama, lapisan namanya cortex renalis. Cortex renalis. Kalau ini milik sinister berarti cortex renalis sinister. Demikian juga nanti yang dexter. Ini cortex renalis. Nah, yang terdapat pada struktur cortex renalis adalah struktur columna renalis. Ini struktur cortex renalis yang memasuk ke arah medial. Itu namanya columna renalis. Jadi kalau ini cortex renalis ada yang masuk ke arah medial, itu namanya columna renalis. Dimana ini lebih jelas terlihat nih. Ini struktur cortex renalis, lapisan luar paling luar. Kemudian cortex renalis yang mengarah ke medial seperti ini, itu namanya columna renalis. Jadi pada cortex renalis terdapat juga struktur columna renalis. Kemudian lapisan yang di tengah ini itu namanya struktur medulla renalis. Sesuai dengan namanya, medulla renalis medial, medulla medial tengah. Apa yang terdapat pada struktur medulla renalis ini? Terdapat bentuk yang khas seperti ini. Terdapat bentuk yang khas seperti ini. Kalau di buku dibilang bentuknya seperti piramid. Artinya ada yang melebar ke arah korteks, dan ada yang apex menguncup ke arah media. Namanya struktur piramid renalis. Jadi pada struktur lapisan medulla renalis terdapat struktur piramid renalis. Pada struktur lapisan medulla spinalis seperti ini terdapat bentuk-bentuk yang khas, namanya struktur piramid renalis. Kemudian kita masuk lagi ke sisi dalam, ke arah medialnya lagi dalam, terdapat struktur sinus renalis. Sinus itu ruangan kecil gitu ya. Jadi ada ruangan ini, sinus renalis. Jadi urutannya tadi struktur cortex renalis yang lapisan itu, struktur medulla renalis, dan struktur sinus renalis. Nah, sekarang kita lihat ada apa yang terkandung, yang terdapat di dalam struktur sinus renalis secara makroskopis. Pertama ada yang namanya pelvis renalis. Pelvis renalis atau nama lainnya piellum renalis. Piellum renalis, ya, pelvis renalis atau piellum renalis. Ini dia. Yang melebar dia. Terus nih, kalau kita buka juga ini sama, lihat ini. Ini sinus renalis, ruangan, lapisan yang ketiga. Ini terdapat di dalam struktur sinus renalis terdapat struktur pelvis renalis atau piellum renalis yang melebar ini. Nah, kemudian dia ke arah proksimal, Jadi pelvis renalis ini ke arah proksimal membentuk ini seperti ini, kalix mayor. Kemudian semakin proksimal, nih ujung-ujungnya ini mengecil dia menjadi kalix
minor. Jadi pada struktur sinus renalis ini terdapat masing-masing ini struktur pielum renalis yang melebar ini, yang nantinya kalau ke arah inferior dia akan berlanjut menjadi organ ureter. Kalau di sini masih sinus pielum renalis atau pelvis renalis. Kemudian ke arah proksimal dia akan berlanjut menjadi struktur calyx mayor. Kemudian akhirnya memfinish, mengecil, mengkerucut menjadi calyx yang minor, calyx minor. Kemudian perhatikan di calyx minor. Di calyx minor ini ada yang diinvaginasi sama piramid, dimasuki sama piramid renalis. Ini dia. Dimasuki sama struktur piramid renalis. Antara calyx minor dimasuki atau diinvaginasi oleh struktur piramid renalis. Struktur piramid renalis ini terdapat pada medulla renalis tadi kan. Nah, jadi pada calyx minor ini ada yang diinvaginasi oleh struktur piramid renalis. Nah, hasil invaginasi oleh piramid renalis pada calyx minor namanya papilla renalis karena membentuk seperti papil, melengkung seperti papil gitu. Papil. Jadi papilla renalis ini adalah struktur calyx minor yang diinvaginasi oleh struktur piramid renalis. Di mana tadi struktur piramid renalis ini adalah struktur yang terdapat pada lapisan struktur medulla renalis. Jadi ingat ya, kalau secara lapisan dari luar ke arah dalam, korteks renalis, di mana korteks renalis itu terkandung kolumna renalis, artinya korteks renalis yang mengarah ke medial. Kemudian lapisan berikutnya yang struktur medulla renalis, juga sama ini, medulla renalis. Nah, pada struktur medulla renalis ini, lapisan tengah ini terdapat bentuk-bentuk yang khas seperti ini, yang ada basisnya mengarah ke korteks, sementara apexnya mengarah ke medial, namanya struktur piramid renalis. Kalau dalam kadaver, ini lebih jelas nih, terlihat yang besar ini. Bentuk ini ya piramid renalis, struktur piramid renalis yang berada pada struktur medulla renalis. Kemudian lapisan berikutnya dia berupa ruangan kecil, namanya sinus renalis. Apa yang terkandung di sinus renalis ini, atau apa yang terdapat pada struktur sinus renalis ini? Pertama ini pielum renalis, seperti ini, kayak piala. Pielum renalis, nama lainnya pelvis renalis. Nanti pelvis renalis ini ke arah distal atau ke arah inferior akan berlanjut menjadi organ berikutnya yang namanya ureter. Nah, ke arah proksimal atau ke arah renal sendiri dia akan membentuk nih seperti ini, calyx mayor. Ini calyx mayor dulu. Nanti akan finish menjadi calyx yang minor. Calyx yang minor. Nah, perhatikan di calyx minor, di masing-masing calyx minor nanti ada yang diinvaginasi atau dimasuki. Ini calyx minor dimasuki. Calyx minor dimasuki, calyx minor dimasuki. Apa yang masukinya? Struktur piramid renalis. Bahasanya diinvaginasi. Nah, hasil invaginasi dari struktur piramid renalis ini membentuk papil. Seperti papil. Melengkung-lengkung gitu, kayak papil. Hasil invaginasi di piramid renalis ke struktur calyx minor, hasilnya membentuk papil, maka namanya struktur papilla renalis. Jadi struktur papilla renalis ini adalah struktur yang berada di calyx minor yang diinvaginasi oleh struktur piramid renalis. Itulah struktur makroskopis yang terdapat pada masing-masing bagian organ dari organ renal, baik bagian organ renal dexter maupun bagian organ renal sinister. Tetapi kita melihatnya harus dipotong secara pemotongan koronal baru terlihat.
Berikutnya kita mengidentifikasi bagian organ dari organ ureter beserta struktur berupa 3 tempat penyempitan. Jadi bagian organ dari organ ureter dengan strukturnya struktur berupa 3 tempat penyempitan. Secara fisiologis ini menyempit. Sekarang kita lihat di manekin. Ini organ ureter. Lihat perjalanannya, Anda sudah bahas di blok CMA. Dari mulai lanjutan pielum renalis ini, pielum renalis masih di cavitas abdominis, kemudian di perbatasan di PAP dia melintasi pembuluh darah besar yaitu arteri iliaca communis, melengkung melintasi arteri iliaca communis, memasuki cavitas pelvisis. Jadi 2 cavitas dia, cavitas abdominis, kemudian masuk ke perbatasan PAP, melengkung melintasi arteri iliaca communis, kemudian kita masuk ke cavitas pelvisis untuk nanti menembus organ vesika urinaria. Nah, sekarang kita lihat inilah ureter bagian organ ureter dexter dan bagian organ ureter sinister. Jadi kalau ini tadi lanjutan dari ini renal. Kalau ini tadi bagian organ renal sinister, ini renal dexter, maaf ya, ini yang bagian renal dexter dengan segitiganya piramid tadi. Nah, berarti ini urutan dari hilusnya tadi VAP, berarti ini vena renalis. Yang paling dorsal ini, berarti yang paling dorsalnya adalah pielum renalis. Karena dia dexter sisinya berarti pielum renalis dexter. Inilah pielum renalis. Kalau kita buka secara potongan koronal seperti ini, inilah dia pielum tadi. Piala ginjal itu kalau ada terjemahannya. Yang nanti kalau ke arah proksimal membentuk berapa struktur tadi? Dari mulai kalis mayor, minor, capillaris. Nah, kalau dia ke arah distal, ke arah inferior akan berlanjut menjadi organ ureter. Jadi ini ureter dexter, ureter sinister. Kemudian struktur berupa 3 tempat penyempitan, 3 tempat penyempitan pada organ ureter untuk masing-masing bagian organ ureter dexter dan sinister. 2 tempat penyempitan itu masih berada di cavitas abdominis. Yang 2 itu yang satu itu yang keduanya itu perbatasan ya. Nanti yang ketiga sudah masuk di cavitas pelvisis. Yang ketiga sudah masuk di cavitas pelvisis. Nah, sekarang kita identifikasi penyempitan yang pertama. Tempat penyempitan pertama, perhatikan baik-baik. Ini tadi dari pielum renalis, struktur miliknya renal, baik renal dexter maupun renal sinister. Nah, dia masih melebar kan, begitu dia turun ke arah inferior atau ke arah distal, lihat mulai mengecil, menyempit. Inilah penyempitan yang pertama. Dari pielum yang masih lebar miliknya renal, turun ke arah inferior, mulai menyempit, mengecil. Ini ya, lihat ya. Kalau lebar ini masih pielum renalis, miliknya renal. Ini masing-masing bagian organ renal, dexter, sinister. Nah, ini pielum renalis, akhirnya turun ke inferior, ke distal. Sudah terlihat perubahan diameternya ini, mulai mengecil. Nah, inilah tempat penyempitan yang pertama. Kalau bahasanya itu tempat permulaan organ ureter yang terhubung dengan pelvis renalis. Jadi permulaan organ ureter, tempat permulaan organ ureter yang terhubung atau berhubungan dengan struktur pelvis renalis atau struktur pielum renalis. Kita lihat pelvis renalis masih melebar, begitu dia turun mulai berubah diameternya. Inilah penyempitan yang pertama, ini fisiologis. Kemudian tempat penyempitan yang kedua, dia akan turun terus ke bawah menuju ke cavitas pelvis, tapi sebelum masuk ke cavitas pelvis, dia berada di perbatasan dulu di PAP, pintu atas panggul, apertura pelvis superior. Nah, khasnya itu dia nanti ureter akan melengkung, lihat nih, melengkung melintasi suatu pembuluh darah yang namanya arteri iliaca communis.
cabang dari aorta abdominal, cabang langsung dari aorta abdominal. Dan dilintasinya melengkung, maka melengkung dia karena berada di PAP, mau menjelang masuk ke kawasan pelvis. Nah, inilah penyempitan yang kedua. Bahasanya tempat organ ureter yang melengkung memasuki PAP atau apertura posterior serta melintasi pembuluh darah arteri iliaca communis. Itu bahasa apanya? Redaksi kata-katanya. Jadi tempat penyempitan ketiga adalah pada saat organ ureter melengkung memasuki apertura pelvis superior atau PAP serta melintasi arteri iliaca communis, iliaca communis, dexter sinister. Itu tempat penyempitan yang kedua di fisiologis. Nah, tempat penyempitan yang ketiga sudah berada di cavitas pelvisis. Lihat, kalau tadi itu ini sudah masuk dia ke pelvis, pelvisis. Kemudian akan menembus masuk ke dalam organ vesika urinaria. Mana vesika urinaria? Kandung kemih, vesika kandung, urinaria kemih. Nah, organ ureter itu masing-masing bagian organ ureter dexter maupun sinister akan menembus organ vesika urinaria dari sisi atas lateral, supero lateral dari organ vesika urinaria. Lihat, supero atas, lateral ya lateral lah, menjauh dari sagital, gitu kan? Dia akan menembus masing-masing bagian organ ureter ini, baik ureter dexter maupun ureter sinister, akan menembus organ vesika urinaria dari sisi supero tapi lateral. Nah, pada saat menembus masuk seperti ini, baik ureter sinister maupun ureter dexter, nah pada saat menembus masuk organ vesika urinaria dari sisi supero lateralnya ini, nah inilah penyempitan yang ketiga. Pada saat menembus masuk ke dalam organ vesika urinaria dari sisi supero lateralnya organ vesika urinaria. Inilah penyempitan yang ketiga. Jadi bahasanya tempat organ ureter menembus dinding posterior dari organ vesika urinaria, di mana dinding posteriornya ada di sisi supero lateral. Jadi tiga tempat struktur berupa tiga tempat penyempitan secara fisiologis. Pertama ini tadi dia tempat permulaan organ ureter bertemu dengan struktur piellum renalis atau pelvis renalis. Ini di cavitas abdominis. Kemudian tempat penyimpanan ketiga di tempat organ ureter melengkung. Ini melengkung pada saat memasuki PAP atau apertura pelvis superior melintasi arteri iliaca communis. Ini iliaca communis ini dexter, ini arteri iliaca communis sinister, melengkung. Ini tempat penyempitan yang kedua. Yang ketiga sudah di cavitas pelvisis, di mana tempat organ ureter menembus dinding posterior dari organ vesika urinaria. Ini sudah di cavitas pelvis, di mana dinding posteriornya ini berada pada permukaan atau di sudut supero lateral. Ini supero lateral yang sisi dexter, ini supero lateral yang sisi sinister. Ini tempat penyempitan yang ketiga. Sekarang kita mengidentifikasi asal dari pembuluh darah arteri dan muara dari pembuluh darah vena. Nah, sekarang kita identifikasi pembuluh darah untuk organ renal, baik bagian organ renal dexter maupun sinister. Nah, untuk arterinya berasal dari aorta abdominalis, ini aorta abdominalis, ya, abdominalis. Ya, dia akan bercabang menjadi arteri renalis yang masuk ke hilus renalis. Ini kan tadi hilus ya, lengkungnya. Jadi cabang dari aorta abdominalis masuk ke hilus renalis, namanya arteri renalis. Ini akan memperdarahi organ renal.
Kemudian muara dari pembuluh darah vena untuk organ renal. Ini lihat, ada pembuluh darah yang keluar dari hilus seperti ini, yang keluar dari arah paling depan ventral. Inilah vena. Ini venanya renalis, pembuluh darah balik dari organ renal. Dia akan bermuara, perhatikan baik-baik. Ini vena renalis, keluar dari hilus renalis. Ini sisi sinister tadi bermuara ke vena cava inferior. Demikian juga yang sisi dexter. Ini vena renalis yang dexter. Kita lihat tadi, ini keluar dari hilus renalis, pembuluh darah balik, mau menuju atau bermuara ke vena cava inferior. Vena cava inferior. Nah, ingat tadi topografi yang melalui hilus renalis. Topografi yang melalui hilus renalis sebagai salah satu pengenal untuk bagian organ renal dexter maupun renal sinister. Perhatikan saja pengulangan tadi ya. Secara dari ventral ke arah dorsal. Topografi yang melalui hilus renalis dari arah ventral ke dorsal. Tadi diingat ini yang paling ventral, vena renalis. Kemudian arteri renalis, dan yang paling dorsal itulah pielum renalis. Yang sisi dexter juga demikian, vena renalis paling ventral, kemudian arteri renalis, yang paling dorsal struktur pielum renalis dari ventral ke dorsal. Kalau vena renalis berarti keluar dari hilus, arteri renalis masuk ke hilus dari abdominal, sementara pielum renalis akan keluar dari hilus untuk melanjutkan diri menjadi organ ureter, baik bagian organ ureter dexter maupun sinister. Itu topografi yang melalui hilus renalis. Kemudian pembuluh darah, asal untuk kita mengidentifikasi pembuluh darah untuk organ ureter, dalam hal ini asal dari pembuluh darah arteri dan muara pembuluh darah vena untuk organ ureter. Nah, organ ureter ini ya, organ ureter diperdarahi oleh beberapa arteriae. Ya, yaitu cabang yang itu merupakan cabang-cabang dari aorta abdominalis. Perhatikan baik-baik. Jadi organ ureter ini nanti ada yang memperdarahi beberapa sisi. Sisi ujung atas, sisi tengah tadi, dan sisi yang sudah berada dalam kaca pelvis. Sesuai dengan turun tadi, 3 penyempitan tadi. Jadi ada yang memperdarahi sisi ujung atas, sisi tengah, dengan sisi yang sudah berada dalam kaca pelvis. Nah, untuk yang memperdarahi sisi ujung atas dan sisi tengah, artinya tempat penyempitan yang pertama dan kedua, itu merupakan cabang-cabang untuk arterinya, cabang-cabang dari aorta abdominalis. Di antaranya arteri renalis, kalau untuk yang maskulin arteri testicularis, kalau untuk yang feminin arteri ovarica. Jadi cabang-cabang dari aorta abdominalis memperdarahi nanti sisi ujung atasnya dan sisi tengah. Sisi ujung atas berarti masih di kavitas abdominis. Kalau sisi tengah berarti di PAP, itu cabang-cabang dari aorta abdominalis. Kemudian untuk yang di organ ureter yang sudah berada di kavitas pelvisis, baik bagian organ ureter dexter maupun sinister, itu diperdarahi oleh cabang ya, bukan cabang dari arteri iliaca interna. Ini arteri iliaca interna. Kalau urutannya kan aorta abdominalis, arteri iliaca communis, sinister, dexter. Nah, yang termasuk ke kavitas pelvis itu adalah arteri iliaca interna. Kalau yang menuju ke ekstremitas nanti itu arteri iliaca externa. Tapi yang menuju ke kavitas pelvis itu arteri iliaca interna. Nah, organ ureter yang sudah berada di kavitas pelvis itu diperdarahi oleh cabang dari arteri iliaca interna. Ini iliaca interna, cabang dari dia ya. Kalau yang sisi atas dan tengah tadi cabang-cabang dari aorta abdominalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat bertemu pada praktikum anatomi sistemik lower urinary tract atau sistem urinaria bawah atau saluran urinaria bawah, dengan subpokok bahasan mengidentifikasi bagian organ dan beberapa struktur dari organ vesika urinaria, organ prostat, dan organ uretra. Demikian juga untuk pembuluh darah, kita mengidentifikasi asal dari pembuluh darah arteri, kemudian untuk venanya, muara dari pembuluh darah vena, untuk organ vesika urinaria, organ prostat, dan organ uretra. Kita mulai dengan organ vesika urinaria. Kita ambil yang dari kadaver terlebih dahulu. Ini yang dari kadaver, kita ambil yang maskulin, maskulina, laki-laki. Ini dari sisi ventral, di sisi dorsal, superior, inferior. Inilah organ vesika urinaria. Sisi ventral, dorsal, superior, inferior. Dia mempunyai struktur penamaan berupa struktur morfologi yang terdiri dari ini yang menguncup, karena bentuknya menguncup ini namanya apex vesicae. Kemudian karena ini di atas, ini yang facies superior vesicae atau facies superior vesika urinaria. Kemudian yang di posterior ini, yang di dorsal, ini adalah basis vesika, basis vesika urinaria, atau nama lainnya juga disebut dengan fundus vesika urinaria karena dia lebih lebar, basis, fundus. Kemudian badannya korpus vesika urinaria. Kemudian di sisi bawahnya lebih sering disebut dengan struktur kolum vesicae atau kolum vesika urinaria. Beberapa buku menyebutkan juga dengan facies inferior vesica, tapi lebih banyak menyebutkan dengan kolum vesika atau kolum vesika urinaria. Jadi ini strukturnya berupa penamaan struktur morfologi. Dia nggak punya bagian sepasang, jadi tidak ada dexter sinister. Ini pada maskulin. Demikian juga pada manekin. Pada manekin, ini yang maskulin. Kalau kita ambil pemotongan seperti ini dari sisi ventral, dorsal, superior, inferior, terlihat inilah organ vesika urinaria. Lihat dari sini. Berarti ini yang apex vesicae, ini yang facies superior vesicae, ini yang basis vesika atau fundus vesika atau fundus vesika urinaria, lebih lebar ya, meskipun basis juga. Kemudian ini badannya, kita lihat dari sisi lateral lebih jelas badannya, korpus vesika. Kemudian di sisi bawahnya ini, yang ini lebih sering disebut dengan kolum vesika atau kolum vesika urinaria. Beberapa buku juga menyebut dengan facies inferior vesika urinaria. Jadi ini organ vesika urinaria mempunyai struktur berupa penamaan morfologi. Jadi tidak ada dexter sinister. Demikian juga kalau kita ambil pemotongan, kita ambil khusus organ vesika dari manekin sama.
Ambil ini apex vesica, fascia superior vesica, fundus vesica yang berdiri di dorsal. Ini badannya corpus vesica, ini yang column vesica. Ini dari sisi ventral, dorsal, area, perio. Demikian juga yang feminina. Yang feminina juga sama penamaannya. Ini yang feminina. Ini dari sisi dorsal, sisi ventral, dorsal, superior, atau uterusnya ini inferior. Sama struktur penamaan morfologinya. Fascia apex vesicae, fascia superior vesicae, fundus vesicae karena melebar, basis atau basis vesicae, badannya corpus vesicae, ini column vesicae. Ini pada feminina, ventral, dorsal. Pada manekin juga sama. Ini pada capital pelvis kita angkat, kita pemotongan. Berarti ini ventral, dorsal, itu ya. Nah, kalau yang wanita, yang feminin lebih sering disebut dengan yang anterior, posterior, karena dia letaknya tidak lurus. Nah, ini anterior, posterior. Nanti dalam obstetri itu anterior, posterior, khusus untuk yang perempuan. Ya. Nah, ini dia, kalau kita lihat dari lateral kelihatan ini dari sisi lateral sinister. Ini vesica urinaria tadi. Jadi sisi superiornya ada uterus. Ini ada apex vesica sama apex vesica. Kemudian ini corpus vesica. Ini fundus, kemudian di bawahnya column vesica. Di sama. Cuman tata letaknya berbeda. Nanti pelajari kembali tata letak di blok CMH untuk yang maskulin dan feminin terhadap organ vesica urinaria. Kalau kita ambil yang langsung vesica urinaria yang feminina, sama ini dia dari anterior, posterior, ya, ventral, dorsal. Ya, ini yang apex vesica, kemudian ini yang fascia superior vesicae, ada organ genitalia feminina interna, terus ini yang fundus vesicanya atau basis vesica, kemudian ini corpus vesica badannya, dan ini yang column vesica. Itu tadi struktur morfologi untuk organ vesica urinaria. Kemudian ada beberapa struktur lagi yang perlu kita ketahui. Di antara sekian banyak struktur yang Anda lihat di buku atlas, ada beberapa struktur yang wajib tahu. Pertama, struktur berupa otot polos. Ya, secara histologi dia berupa otot polos dan jaringan ikat fibrus di sisi dalam dari organ vesica urinaria. Nanti secara fisiologis dia itu berperan pada urinarium, pengeluaran urin. Ya. Namanya musculus dartos. Musculus detrusor. Detrusor ya. Dartos itu di scrotum. Jadi musculus detrusor atau musculus detrusor vesicae. Nah, kita ambil yang maskulin dulu ya. Urinaria yang maskulina ini tadi. Nah, untuk melihat musculus detrusor vesicae ini, kita di dalam kita harus pemotongan. Salah satunya kita potong secara sagital. Ini paling enak melihatnya begitu. Ya, dari pemotongan koronal juga bisa, ya. Kita potong sagital, koronal atau koronal.
Yang ini kita langsung tahu dulu. Nah, inilah dia yang musculus dartos. Musculus detrusor vesicae. Akhirnya dartos saja. Musculus detrusor vesicae atau musculus detrusor. Ya. Musculus detrusor. Secara histologis ini otot polos dan fibros. Jadi dia orangnya yang nggak sadar tetap bisa bekerja uriner. Makanya orang yang di rumah sakit koma dirawat di ICU masih bisa urineren, masih bisa karena musculus dartos ini ototnya otot polos. Ya. Oke. Kemudian satu lagi ada struktur yang bentuknya seperti segitiga. Ya, segitiga di antara muara ureter, di antara yang ditembus ureter dengan muara uretra. Ini ya, seperti segitiga nih. Di antara muara organ ureter di vesika yang ditembus penyempitan ketiga kemarin dengan muara organ uretra atau uretra prostatika, ini seperti segitiga. Nah, ini namanya trigonum vesicae. Namanya macam-macam. Lihat aja yang sudah saya beri bahan itu ada trigonum vesica, trigonum luteoli. Karena bentuknya seperti segitiga. Sama. Bisa kita lihat. Oke. Kemudian ada juga struktur berupa ligamentum pada organ vesika urinaria yang wajib Anda tahu. Ada banyak itu sebetulnya. Kita berikan dua yang wajib tahu. Yang meligamen apex vesika. Yang meligamen apex vesika dengan umbilicus dan meligamen kolum vesika dengan diafragma pelvis. Nah, untuk yang maskulin dan feminin ini, kalau untuk ligamentum kita mencari lokasinya saja ya. Karena kalau pada kadaver dia terkadang sudah hilang atau terputus pada saat pengambilan organnya. Ya, jadi lokasi harus tahu. Ya. Nah, untuk yang ligamentum ini kita ambil yang maskulin dulu ya. Maskulin. Ini yang apex vesika tadi. Nah, menghubung kita cari atau kita identifikasi lokasinya. Yang meligamen apex vesika dengan diafragma pelvis. Ini namanya ligamentum vesico-umbilicalis. Ligamentum vesico-umbilicalis. Dia ada yang di medial, ini yang medial nih, namanya tengah. Ini medial, masih ada di sisanya nih. Jadi kalau di manekin ya ini. Nanti ada yang di lateral, di lokasi lateral. Ini udah di kadaver udah hilang. Ini masih ada. Jadi yang di lateral, ada yang lateral di sisi dexter, lateral sisi sinister. Jadi kita identifikasi lokasinya. Ini lokasi untuk ligamentum vesico-umbilicalis yang medial. Ini ligamentum vesico-umbilicalis yang lateral. Sisi sinister, dexter. Jadi kalau pada manekin demikian juga, ini lokasi untuk ligamentum vesico-umbilicalis yang medial. Berarti di sini untuk ligamentum vesico-umbilicalis yang lateral. Meligamen apex vesika dengan umbilicus. Umbilicus ya. Dengan umbilicus. Meligamen apex vesika, struktur apex vesika ini dengan umbilicus. Pada femininnya juga sama. Ambil yang femininnya.
Memang kalau sudah jadi kadaver aja jelek, namanya kadaver. Ya, ini yang apexnya. Jadi lokasi dari ligamentum vesicombilicalis ini yang untuk di medial udah terputus semuanya. Ini yang di lateral, nanti ini yang di lateral. Ligamen apex vesicae dengan umbilicus. Kemudian yang kedua struktur ligamentum. Nah ini beda. Pada maskulin dan feminin agak beda dia. Yang meligamen ini kolum vesica. Yang meligamen kolum vesica dengan diafragma pelvis. Kolum vesica. Nah pada maskulin dan feminin ini berbeda nama. Karena pada maskulin ada organ prostat. Nah, ini dia. Nah, kalau tadi pada mannequin terlihat yang ligamentum tadi ya. Ini lokasi ligamentum vesicombilicalis medial. Ini ligamentum vesicombilicalis yang lateral. Ligamen tadi apex vesicae dengan umbilicus. Nah, ini yang kalau yang ligamentum yang meligamen kolum vesica dengan diafragma pelvis itu namanya kalau pada maskulin ligamentum pubo-vesicale. Ligamentum pubo-prostaticus karena di prostat dia. Ligamentum pubo-prostaticus karena ada prostat. Jadi pada ini nggak bisa kita tunjukkan, ya. Jadi kalau di sini di kadaver untuk laki-laki, jadi di sisi kolum vesica ini ada organ prostat. Jadi ini yang di ligamen kira-kira di sini. Ini yang ligamentum, lokasi ligamentum pubo-prostaticus, ini yang untuk medial, ini lateral. Nanti akan meligamen ke diafragma pelvis. Jadi ini lokasi untuk ligamentum pubo-prostaticus yang medial, ini yang sisi lateral. Ligamentum struktur kolum vesica dengan diafragma pelvis. Diafragma pelvis. Nah, kalau untuk pada feminin, karena di kolum vesica urinaria itu tidak ada organ prostat, maka namanya menjadi ligamentum pubo-vesicale. Tak ada prostatnya. Ligamentum pubo-vesicale. Kita ambil yang feminin. Ini yang feminin. Jadi yang di kolum vesica ini kan nggak ada nih organ prostat. Jadi ini lokasinya tadi, kira-kira lokasinya ligamentum pubo-vesicale. Ini yang sisi medial, nanti sini di lateral. Itu lokasinya. Jadi inilah lokasi ligamentum pubo-vesicale medial dan lateral. Akan meligamen kolum vesica dengan diafragma pelvis. Jadi untuk yang ligamentum kolum vesica dengan diafragma pelvis ada perbedaan nama maskulin dengan feminin. Karena pada feminina tidak ada organ prostat. Beberapa lagi ligamentum nanti silakan cari di buku, ada beberapa lagi. Tapi dua ini wajib tahu untuk lokasinya. Karena kalau pada kadaver kebanyakan sudah terputus dia pada saat pengambilan organ atau struktur. Kemudian kita masuk ke organ prostat. Organ prostat ini hanya ada pada maskulin. Dan organ prostat ini juga menjadi organ pada genitalia maskulina interna. Jadi organ prostat ini menjadi organ lower urinary tract juga, dan juga menjadi organ pada genitalia maskulina interna.
kayak endokrin juga kan gitu kan, organ pankreas masuk menjadi sistem pencernaan aksesoris, juga menjadi organ sistem endokrin. Nah sekarang kita lihat organ prostat, apa struktur yang wajib Anda tahu. Kita ambil tentunya pada maskulin lah ya, nggak mungkin kan. Ini kan maskulin nih, ada ininya, ini, maskulin, tuh. Nih, nah ingat letaknya kemarin di blok CMH pada sisi kolom vesika kan? Coba kembali catatan di blok CMH, tata letak. Ini kita strukturnya juga mirip dengan organ vesika urinaria, struktur berupa penamaan morfologi juga. Jadi yang mengarah atau bersisi dengan kolom vesika itu yang basis prostat. Kenapa basis? Kan lebar nih morfologi sisinya. Kalau kita ambil yang ini apa namanya, yang maskulin, ini kolom vesika kan, yang bersisi dengan kolom vesika, nanti ada muaranya untuk uretra, ini uretra prostatika. Ini basis prostatika atau basis prostat, kena lebar dia. Kemudian dia ke arah distal seperti ini, dia akan menguncut. Ya, ingat bentukkan apex ya. Berarti ini yang apex. Jadi dari basis prostat dia mengarah ke distal menjadi apex prostat. Maka dia seperti kerucut. Nah, kalau terjadi pembesaran lah baru berubah dia. Basis prostat dengan apex prostat jadi sama. Ya, jadi basis prostat, apex prostat. Sama juga demikian ini. Basis prostat ke arah distal muncul menjadi apex prostat. Kalau terjadi pembesaran prostat barulah berubahnya, ya. Basis prostat dan hampir sama dengan apex prostat. Itu yang tadi penamaan struktur morfologi. Sekarang sepanjang basis prostat ini sampai dengan apex prostat ada juga struktur berupa lobus, lobus wilayah, kayak di organ bagian cerebrum ini juga lobus yang wilayah. Jadi sepanjang dari mulai basis prostat sampai apex prostat, basis prostat sampai dengan apex prostat ini ada struktur berupa lobus. Ini penting untuk klinis nanti, ya. Karena nanti di klinis, nanti pun Anda belajar blok berikutnya, KKD ada pemeriksaan colok dubur, rectal pulse, digital rectal examination, digital jari, rectal, rectum, baru rectum, examination pemeriksaan. Nah, kita akan identifikasi struktur berupa lobus. Ingat ya, ini tadi ventral ya, dorsal dengan apex tadi kan. Ventral, dorsal dengan periferior. Nah, tentu saja ini lobus yang anterior, depan kan, mengarah sesisi dengan apex vesika. Kalau ini berarti kalau kita buka di dalamnya, panduannya sebenarnya yang paling pas itu adalah melihat uretra pas prostatikanya, karena itu panduannya. Jadi kalau kita potong sagital tadi, si prostat ini yang dilingkupi oleh organ prostat ini kan ada uretra pas prostat. Nah, yang di depan uretra pas prostatika itulah yang lobus anterior. Itu tepatnya. Jadi kalau kita tutup kembali ya, inilah. Kemudian lobus posterior prostat, itu di belakang posterior.
Bahasa tepatnya tadi potong sagittal untuk melihat uretra paspotika, berarti di posteriornya uretra paspostatika. Nah, nanti pada saat pemeriksaan digital rectal examination atau rectal pusher, kan dari belakang itu rectum kan di posterior, mana ada di anterior. Nah, jadi pada saat kan posnya kan dia kan pasiennya miring, lateral epidustus, nanti Anda masukkan jari dari belakang. Tentunya yang tersentuh oleh jari pada saat digital rectal examination atau rectal pusher itulah lobus yang posterior. Jadi yang paling mungkin kita palpasi atau kita raba pada pemeriksaan rectal pusher adalah yang lobus posterior. Nah, kalau dia harus permukaannya seperti inilah, licin, nggak boleh berbenjol-benjol, gitu ya, harus kenyal, nggak boleh keras, nggak benjol. Ya, ada 2 lobus. Berarti kalau ini lobus prostat, lobus posterior prostat. Ini lobus anterior prostat, lobus posterior prostat. Kemudian lobus medius atau lobus medial prostat, itu di tengah-tengah. Sama juga panduannya yang paling benar itu adalah melihat uretra juga, uretra paspostatika. Kita potong berarti dia di antara. Nah, perhatikan nanti di dalam organ prostat ini kan, yang dilingkupi prostat ini kan ada uretra paspostatika dengan ductus ejaculatorius nih. Nah, di antara uretra paspostatika dengan ductus ejakulasi tengah-tengah ini, sedikit aja ini, hanya lobus medius prostat. Jadi lobus medius prostat ini kita bisa melihat yang paling jelas dari sisi dalam sebetulnya. Coba kita potong sagittal. Karena panduannya kan tadi uretra paspostatika dengan ductus ejaculatorius di antara. Jadi kalau kita tutup kembali ya kira-kira susah kita kalau medius. Karena dia di antara uretra paspostat dengan ductus ejaculatorius. Makanya pada saat rectal pusher pun tak mungkin teraba. Yang paling mungkin adalah lobus posterior prostat. Nah, kemudian lobus dexter dan lobus sinister prostat, kanan kiri. Nah, ini lebih gampang ya. Ini kanan dexter, sinister. Dexter, sinister. Kalau dari ventral kelihatan, dari dorsal juga kelihatan. Nah, pada saat rectal pusher, lobus dexter sinister juga masih mungkin teraba. Begitu rectal pusher yang kita raba ini, kalau kita lihat nih dari saya ini rectal pusher masuk, ya, mentok. Inilah saya palpasi ini lobus posterior prostat. Ini kan ventral dorsal. Nah, kalau kita geser dari kita ke arah kanan, lobus dexter prostat, ke arah kiri lobus sinister prostat. Dia harus kenyal, rata, licin, tak boleh ada berbunjol-bunjol permukaannya. Jadi pada saat rectal pusher yang paling mungkin kita palpasi adalah struktur berupa lobus, yaitu lobus posterior prostat. Ini tadi. Dengan lobus dexter prostat. Ini juga sama. Ini prostat, yang lobus posterior prostat. Kalau rectal pusher gitu kan, dari sini. Ini rectal pusher. Ini ventral dorsal. Rectal pusher, lobus posterior prostat. Geser ke kiri kanan, lobus dexter prostat, lobus sinister prostat. Kenyal, licin, tak boleh berbunjal-bunjal permukaannya. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu ada semacam alur dangkal sulcus. Ya, antara lobus dexter sinisternya ada alur seperti alur dangkal sulcus. Nah, kalau nanti pelan-pelan Anda palpasi, itu bisa teraba itu. Kecuali kalau pembesaran. Maka kalau pembesaran dia
sulcusnya menghilang. Sulcus itu pembatas pembagi antara lobus dexter postat dengan sinister. Jadi kalau rectal tusser, lobus posterior postat, ya, nah, kita geserkan lobus dexter postat, lobus sinister postat, kita cari sulcusnya, pembatasnya. Kalau dia tidak teraba, biasanya itulah dikatakan pembesaran. Tapi kalau pembesaran yang jinak seperti BPH, dia tetap permukaannya rata, licin, kenyal. Tapi kalau permukaannya tidak rata, keras, berbenjol-benjol, itu ada kemungkinan keganasan. Nah ya, nanti Anda soalnya di blok berikutnya akan melakukan KKD rectal tusser. Jadi itulah tadi organ prostat. Kita sudah mengidentifikasi struktur penamaan morfologinya, yaitu basis prostat dengan apex prostat, kemudian struktur berupa lobus panjang basis sampai dengan apex, lobus anterior prostat, lobus posterior prostat, lobus dexter prostat, lobus sinister prostat, di tengah-tengah lobus medius prostat. Itu wajib tahu. Kemudian kita mengidentifikasi organ uretra. Ada maskulina dulu, karena sangat jelas perbedaan antara uretra maskulin dengan feminin. Di blok CMH juga sudah kita jelaskan. Ya. Sekarang kita mulai dengan organ uretra pada maskulina. Ini ada bagian organnya, walaupun dia tidak dexter sinister. Kenapa? Karena dia panjang tadi kan. Kalau perempuan kan ingat blok CMH sekitar 24 cm, laki-laki bisa 3-4 kali panjangnya. Makanya ada pembagiannya untuk yang uretra maskulin. Nah, kita ambil yang ada korea maskulin dulu. Nah, kita lihat bagian organ dari organ uretra yang maskulina. Kenapa ada pembagian tadi? Karena dia panjangnya bisa 3-4 kali dari yang feminin. Bagian yang pertama namanya uretra pars prostatica, sesuai dengan namanya, uretra pars prostatica. Uretra yang pars yang bagiannya ada di prostat. Ingat blok CMH kemarin letak dia dilingkupi sama prostat. Jadi harus kita potonglah si prostat ini. Potong sagital, kalau terlihat yang saya yang tunjukkan tadi. Potong sagital, kalau terlihat ini yang terlihat inilah yang uretra pars prostatica. Ini bagian pertama. Ini secara makroskopis struktur disebutkan di buku. Uretra prostatica ini adalah bagian yang paling lebar dan masih dapat dilebarkan. Makanya kalau terjadi pembesaran prostat, uretra prostatikanya terkompresi, silahkan menghubungi urolog untuk mereposisinya kembali. Karena secara anatomi sudah bilang struktur uretra pars prostatica ini adalah struktur yang paling lebar di antara teman-temannya dan masih dapat dilebarkan. Aman. Silahkan hubungi urolog. Bagi-bagi yang mungkin kakek neneknya atau mungkin orang tuanya sudah mulai 50-an kayak saya, prostat bermasalah besar, terkompresi uretra pars prostatica, jangan khawatir. Ya, ini adalah struktur, ini adalah bagian secara struktur dia paling lebar dan masih dapat dilebarkan. Nah, berikutnya dia berjalan lagi melewati, nah ini membran tadi, melewati membranacea atau yang sama dengan diafragma pelvis, yang diasumsikan sebagai diafragma pelvis, membranacea. Nah, sama juga dia kan dilingkupi sama membranacea, ya. Maka kita potong sagital juga lah, potong sagital. Kita untuk melihat uretra yang di membranacea, uretra pars membranacea. Kita potong sagital membranaceanya. Ini ya, membranacea itu ya. Membranacea.
Ini urutannya kan. Ini pas prostatika, otong, pas membranacea, ini dia. Ini uretra pas prostatika, membran kita buka membranaceanya ini. Inilah uretra pas membranacea. Jadi urutan bagiannya uretra pas prostatika, kemudian menembus membranacea, uretra pas membranacea. Nah, secara struktur ini adalah yang paling pendek, paling sempit. Jadi struktur uretra pas membranacea ini paling pendek, paling sempit dibandingkan dengan temannya, dan nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya hati-hati jangan sampai terjadi struktur pada uretra pas membranacea, terutama pada pemasangan kateter. Kalaupun terjadi struktur di luar kateter, misalnya infeksi, yang paling mungkin nggak mengalami struktur itu adalah yang uretra yang pas membranacea, karena dia paling pendek, nggak dapat diapa-apain lagi. Makanya kalau udah struktur uretra, apalagi ruptur uretra, waduh, itu sungguh merepotkan, apalagi pada maskul. Jadi nanti pemasangan kateter hati-hati, dan juga kepada laki-laki jangan sampailah infeksi uretra menimbulkan struktur di uretra. Ya, nanti pelajari apa itu struktur uretra. Oke. Nah, ada dua ya bagiannya. Uretra pas prostatika, uretra pas membranacea. Kemudian dia berjalan lagi, lanjut memasuki organ penis. Ini penis, saya nggak kenal penis. Dia menembus organ penis dari sisi yang agak bawah terus sampai ada muaranya di distal, sampai dia membuat muara di distal glans penis. Ya harus di distal ya, nggak boleh di bawah. Nah, dia menembus, kalau kita lihat ini, nih, kalau kita potong secara koronal organ penis ini, dia menembus dari suatu badan penis yang namanya corpus pons. Kalau ini corpora cavernosa, ini corpus pons. Inilah corpus pons. Inilah uretra yang pas pons, artinya uretra yang bagian alis pons. Ini yang paling panjang nih, dan bisa lebih panjang lagi. Sampai dia bermuara di glans penis, harus tepat muaranya di distal dari glans penis, nggak boleh di bawah. Nanti kelainan itu hipospadi contohnya. Ya, jadi tiga ya bagian organnya: uretra pas prostatika, uretra pas membranacea, paling sempit nih, bisa diapa-apain lagi, dan uretra pas sponggiosa. Beberapa buku bilang uretra penis, penil uretra, ya nggak apa-apa, betul juga. Cuman yang paling benar itu ya uretra pas spong, karena lewatnya di corpus pons, bukan di corpora cavernosa. Nah, beberapa buku klinis menempatkan atau membagi atau mengklasifikasikan, ini biasanya di klinis ini, uretra yang pas prostatika dengan uretra yang pas membranacea ini dikelompokkan menjadi uretra yang anterior atau uretra yang proksimal, uretra proksimal, karena ini proksimal ya. Jadi kalau disebut, kalau nanti di klinik belajar urologi di blok berikutnya, uretra proksimal, nah, berarti kita berpikir mindsetnya uretra pas prostatika dengan uretra pas membranacea. Nah, kalau yang uretra yang pas pons ini kalau klinis sering disebut dengan uretra distal, karena ada di sisi distal, uretra distalis. Nah, beberapa buku lagi yang uretra pas pons ini, tapi nggak banyak sebetulnya. Beberapa buku lagi membagi lagi uretra pas pons ini. Nanti ada yang melewati musculus bulbocavernosus, namanya uretra pas bulbosa atau uretra bulbus, karena dia menembus otot yang namanya musculus bulbocavernosus di sini. Itu beberapa buku, tapi yang lebih banyak menyatukannya menjadi uretra pas pons.
Itu 3 bagian tadi. Ya. Kalau kita lihat di manekin juga demikian, bisa jelas kita potong sagittal. Ini penisnya mana? Apa dulu pakai penisnya ya? Nah, ini tadi prostat tadi kan, basis, apek, lobus tadi, anterior, posterior, medius tadi. Nah, lihat ini yang uretra yang pas prostatika. Ini secara struktur paling lebar dan dapat lebar. Ini yang pas membranasia tadi, menembus membranasia. Ini yang paling sempit, tak dapat diapa-apain lagi. Nah, ini uretra membranasia. Ini yang tadi uretra yang pas form sampai ke tembus ke penis. Mana penisnya? Bentar ya. Ambil penis dulu. Untung ada. Kalau nggak punya siapa saya ambil. Untung ada penis. Kalau nggak terpaksa pinjam. Nah, nih lewat di sperm. Kalau kita potong secara koronal penis, dia melewati yang corpus sperm. Dan harus punya muara di glans penis tepat di distal. Oke. Nah, itu bagian uretra pada maskulina. Sekarang ada beberapa struktur yang penting Anda harus ketahui, yaitu sphincter. Karena sphincter ini kan berperan nanti untuk urineran juga secara fisiologis. Ya. Bisa buka, atau kan gitu, melebar, menyempit lagi. Ya. Jadi sphincter ini penting. Ada 2 sphincter, dia otot yang bekerja seperti sphincter. Muskulus sphincter, seperti pada pencernaan. Nah, ini juga begitu untuk mengatur pengeluaran urin tadi. Ya. Nah, ada yang muskulus sphincter uretra internum dalam. Itu di mana dia? Dia di permulaan uretra pas prostatika. Jadi mana? Kan uretra pas prostatika nih. Mana permulaannya? Ini tadi kan di basis ini. Tempat muaranya yang di vesika. Palu vesika. Di sinilah di permulaan uretra pas prostatika inilah ada otot yang berfungsi sebagai sphincter, namanya musculus sphincter uretra internum, atau sering juga disebut dengan sphincter uretra internum saja. Ini ototnya otot polos. Makanya orang yang koma di rumah sakit bisa kan? Ya bisa. Karena dia otot polos. Secara itu loh. Ya bisa lah. Pasien koma di rumah sakit selama dia belum meninggal ya bisa. Kemudian ada sphincter uretra yang eksternum. Ya, di mana dia? Dia mengelilingi otot yang mengelilingi uretra pas membranacea itu tadi. Otot yang mengelilingi uretra pas membranacea. Otot bekerja sebagai sphincter, namanya sphincter uretra internum atau musculus sphincter uretra internum. Nah, ini secara histologi otot skeletal. Artinya orang mesti sadar kalau koma nggak bisa bekerja. Jadi orang koma macam mana keluarnya Pak? Makanya orang koma wajib pasang kateter. Kesadaran menurun wajib pasang kateter supaya bisa ya urineran. Kalau enggak sampai uretra pas prostatika adalah urinnya, bahaya lah. Makanya orang koma menurun wajib pasang kateter, membantu kerja sphincter uretra eksternum ini. Nah, baru dia luar lah. Oke ya, 2 sphincter tadi ya. Di sini lokasi sphincter uretra internum, di sini lokasi sphincter uretra eksternum, mengelilingi uretra pas membranacea. Kalau pada kadaver juga sama kok, ya kan? Berarti di sini uretra pas sphincter uretra internum, berarti yang mengelilingi uretra pas prostatika pas membranacea berarti ini sphincter uretra yang eksternum. Bedanya ini otot skeletal, ini otot polos. Makanya orang koma di rumah sakit ya harus kateter lah masuk membantu sphincter yang eksternum. Karena dia otot skeletal.
orang nggak sadar nggak bisa kerja. Nah. Oke, kemudian untuk yang mas feminina. Pada feminina tidak ada bagian organ, cuma 24 cm, pendek. Apa mau dibagi lagi? Nah, kan gitu kan pelajaran yang di Oke. Tapi sphincternya tetap ada. Kalau nggak gimana perempuan mau ini kan gitu, sama kita. Nah, gimana lokasi sphincternya itu? Nah, gitu kan? Kita lihat yang perempuan punya feminin. Mana feminin? Feminin. Nah, dia di organ uretra yang 24 cm tadi itu. Jadi kalau kita potong untuk melihat uretra kan harus potong sagittal kan, baru tahu kan? Sagittal. Ini vesika urinaria tadi kan? Ini kolom vesika, ini uretra tadi. Ini yang 24 cm ya. Yang muaranya ada pada vestibulum vagina, kan gitu kan? Kalau perempuan kan muaranya di vestibulum vagina. Kalau tadi pada maskulin kan di distalnya glans penis. Nah, di mana yang sphincter uretra internum itu di awal organ uretra. Berarti yang muaranya uretra yang di kolom vesika. Mana yang sphincter uretra externum yang di akhir dekat ke muara yang di organ vestibulum vagina. Jadi kalau yang di awal uretra itu bekerja sebagai sphincter uretra internum, yang di akhir organ uretra bekerja sebagai sphincter uretra externum. Ototnya sama. Sphincter uretra internum otot polos, sphincter uretra externum otot skeletal. Bagian organ tidak ada. Oke. Kemudian kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Pembuluh darah. Untuk berarti kalau arteri asalnya dari mana? Asal arteri dari mana? Kemudian untuk organ vesika urinaria, nih organ vesika urinaria, baik yang feminin maupun yang maskulin, itu memakai cabang-cabang dari arteri iliaca interna. Kenapa? Kan dari kavitas pelvis. Ya, cabang-cabang dari arteri iliaca interna. Karena nggak satu, bukan cabang-cabang arteri iliaca interna. Bermuaranya juga ke vena iliaca interna. Begitu juga dengan organ prostat. Pada maskulin tadi kan, kavitas pelvis kan. Dia juga berasal dari arterinya, dari cabang-cabang arteri iliaca interna juga, kemudian muara juga ke vena iliaca interna. Ini vena, ini arteri iliaca interna, ini yang vena iliaca interna. Kalau yang keluar ke arah pelvis, ke arah ekstremitas kan arteri iliaca eksterna. Ini komunis kan gitu kan? Iliaca komunis, dexter, sinister, arteri iliaca eksterna, dexter, sinister, dexter, arteri iliaca interna. Jadi yang untuk organ vesika urinaria baik pada maskulin maupun feminin dan organ prostat, arterinya berasal dari cabang-cabang arteri iliaca interna, bermuaranya ke vena iliaca. Nah,
Ada perbedaan sedikit untuk organ uretra. Ada perbedaan sedikit untuk organ uretra. Karena ini sudah di bawah, uretra jadi di bawah kan? Di bawah. Nah, juga gitu kan? Paling bawah sampai ke uretra. Nah, ini memakai cabang-cabang dari arteri iliaca interna juga dan arteri pudenda interna. Ini interna, ini pudenda interna. Interna, pudenda interna. Jadi cabang dari iliaca interna nanti dia ke bawah ke dasar sampai jadi pudenda interna. Jadi untuk yang organ uretra memakai cabang dari arteri iliaca interna dan arteri pudenda interna. Yang feminin juga demikian. Yang feminin hanya dari arteri iliaca interna. Kalau uretra feminin hanya arteri iliaca interna. Karena pendek kan? Yang perempuan. Ini 44 cm. Nah, untuk yang mama feminin dia memakai cabang dari arteri iliaca interna. Kecuali yang uretra maskul karena panjang 3 bagian yang memakai cabang dari arteri iliaca interna dan lanjutan dari arteri pudenda interna.